Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Bayu Deastri selaku mahasiswa program sarjana S1 Kebidanan tingkat 4 Distrik Sersi Mataram. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan penyimpangan gender di dalam sebuah keluarga. Di mana wawancara ini saya lakukan di Desa Mekar Damai, Dusun Patonan. Di sini ada pun narasumber saya, seorang ibu rumah tangga, yaitu Ibu Baik Sri Wulan Utami, biasa dipanggil dengan Ibu Wulan, ya? Ya, benar. Oke. Baik Ibu, apakah sudah siap? Kita akan melakukan wawancara ini. Ya, silahkan mau ditanyakan apa saja, silahkan. Oke, Ibu. Di sini saya akan menanyakan terkait dengan penyimpangan gender di dalam sebuah keluarga, Ibu. Apakah sebelumnya Ibu itu mengetahui apa itu gender? Yang saya pahami tentang gender itu adalah kesetaraan antara pria dan wanita, baik dari segi lingkungannya ataupun tingkah lakunya. Oke, Itu saja sih. ya, baik, benar sekali Ibu ya. Untuk gender itu adalah sebuah kesetaraan di dalam keluarga. Oke, selanjutnya di sini saya akan menanyakan Ibu, apakah gender ini sudah diterapkan di dalam keluarga Ibu? Kalau untuk masa kini, mungkin sebagian dari keluarga sudah menerapkan yang namanya kesetaraan gender. Tapi kalau pada zaman yang dulu, sebelum era modern ini, mungkin banyak yang terjadi penyimpangan seperti itu. Oke, jadi beda ya Bu ya, pada Ya, zaman dulu beda. sama yang sekarang. Beda-beda sekali, seiring dengan perkembangan zaman itu berbeda sekali. Sekarang sudah mulai diterapkan yang namanya kesetaraan gender. Oke, tadi kan di sini sudah ada ya untuk penerapan kesetaraan gendernya sudah ada. Jadi Ibu, yang saya ditanyakan di sini, apakah Ibu bisa berikan contoh bagaimana kesetaraan gender di dalam keluarga Ibu ini? Ya. Jadi yang pertama, kesetaraan gender yang saya alami pribadi dalam keluarga, salah satunya adalah dari pasangan suami istri itu bisa saling menghargai, baik dari segi pendapatnya ataupun dari yang lain. Dan dalam rumah tangga saya juga, alhamdulillah suami saya juga mengerti kita berbagi tugas seperti itu dalam mengurus rumah tangga ataupun mengurus anak. Itu bentuk kesetaraan di dalam keluarganya Bu ya? Yang Oke. mendasar. Oke, sebelum kesetaraan ini ada di dalam keluarga Ibu, apakah sebelumnya pernah ada penyimpangan dari gender ini yang Ibu alami di dalam keluarga Ibu sendiri? Ya, pernah. Jadi sebelum saya menikah juga banyak di rumah ayah saya, orang tua saya yang memang sering sekali terjadi yang namanya penyimpangan gender ini, seperti itu. Betul. Kemudian di sini yang saya tanyakan Ibu ya, contoh dari penyimpangan gender yang Ibu alami di dalam keluarga ini bagaimana Ibu? Atau secara meluas. Ya, secara meluasnya ataupun bagaimana sudah terkait dengan penyimpangan. Banyak sekali contoh penyimpangan gender yang saya lihat dari keluarga orang lain ataupun dari dalam keluarga saya sendiri. Salah satu contohnya adalah yang pertama itu dari segi, mohon maaf ini, mencari rezeki. Jadi di sana mohon maaf, suami yang selalu mencari rezeki, ibu atau wanita yang selalu berada di rumah untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah di sana. Nah, di sini kita bisa pahami kalau suami hanya tugasnya mencari rezeki. Sedangkan kita sebagai perempuan, apalagi ibu rumah tangga itu banyak sekali yang kita kerjakan di rumah itu, mulai dari mengurus rumah, masak, ngepel, nyapu, semuanya kita urus sendiri sebagai perempuan, apalagi mengurus anak. Nah, ketika suami pulang kerja seperti itu, jadi dia di sana tidak mau tahu masalah rumah tangga atau pekerjaan yang kita lakukan di rumah ini. Jadi di sana terjadi sekali penyimpangan yang namanya penyimpangan gender ini sendiri, di mana suami hanya melihat saja atau membiarkan saja istrinya mengerjakan semua pekerjaan rumah di sana, sementara dia hanya istilahnya menempatkan dirinya itu hanya untuk mencari nafkah tanpa membantu pekerjaan istrinya di rumah, seperti itu. Oke, berarti penyimpangannya itu tugas si suami ini Ya. hanya mencari rezeki saja. Ya, padahal yang kita ketahui di sini yang namanya berumah tangga itu harus setara, apapun yang kita kerjakan itu harus berdua. Istilahnya misalkan istrinya terlalu banyak pekerjaan di rumah, ya pahamilah suaminya itu harus yang namanya membantu istrinya. Yang kedua, sekarang ini mohon maaf dari segi ada yang kita lihat juga kejadian, bukan di keluarga saya pribadi, tapi kita lihat
di keluarga-keluarga teman-teman yang ada di rumah ini juga sering sekali itu terjadi penyimpangan yang namanya kesetaraan gender ini ya, dimana istri yang menjadi tulang punggung keluarga, bukan suami, seperti itu. Jadi istrinya yang disuruh cari nafkah, sedangkan suaminya berada di rumah. Padahal di sana kita ketahui. Nah, dari sana juga ada yang disebut kesetaraan gender. Makanya muncul kesetaraan gender di mana sekarang ini bukan hanya ibu rumah tangga itu harus mengerjakan rumah saja, tetapi dia juga bisa yang namanya bekerja. Dari sana timbul yang namanya kesetaraan gender, juga terjadi yang namanya penyimpangan itu sendiri. Sekarang setara, suami istri itu bisa bekerja seperti itu. Tapi di sini kebanyakan yang terjadi suaminya malah diam di rumah, istrinya yang mencari nafkah. Itu banyak terjadi di desa-desa manapun. Banyak sekali yang seperti itu. Oke. Tadi kan Ibu sudah katakan ya kalau penerapan dari kesetaraan gender ini sudah dilakukan. Ya. Nah, yang saya tanyakan di sini untuk penyimpangannya juga tadi kan sudah ada ya, Ya, dijelaskan. sudah. Oke, bisa saya tanyakan sejak kapan bermula ketidaksetaraan gender ini yang menurut Ibu yang sedang Ibu alami? Sudah lama terjadi yang namanya penyimpangan. Ya, sudah lama, sering sekali terjadi yang namanya penyimpangan kesetaraan gender ini. Dari dulu sampai saat ini juga sering terjadi seperti itu. Jadi yang namanya penyimpangan atau kesetaraan itu dia berdampingan. Dalam keluarga itu pasti ada penyimpangannya, pasti ada kesetaraannya. Jadi masih ada sampai saat ini. Dari dulu sampai saat ini masih ada. Gitu ya. Terkait dengan kapan bermulanya, terus ada atau tidaknya penyimpangan dan kesetaraan gender ini, lantas bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan penyimpangan gender yang dialami, atau terkait dengan pandangan Ibu begitu? Nah, kalau saya pribadi tanggapannya tentang penyimpangan ini untuk keluarga semua di sini atau teman-teman yang mengalami penyimpangan ini, tanggapan saya ya semoga baik antara laki-laki maupun perempuan ini bisa menyeimbangkan atau menempatkan dirinya pada tempatnya yang memang tepat seperti itu. Jadi dia sudah tahu tugas dan kewajibannya itu bagaimana, biar terjadi yang namanya kesetaraan itu, bukan malah terjadi yang namanya penyimpangan sehingga itu akan menimbulkan konflik dalam keluarga itu sendiri. Tanggapannya luar biasa Ibu ya. Di sini juga terkait dengan masih dengan penyimpangan Ibu ya. Bagaimana cara atau solusi Ibu dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi seperti itu? Kalau saya pribadi di sini, karena kita juga sudah tahu sekarang era modern, harus pintar-pintar saling memahami, saling mengetahui tugas dan kewajiban kita masing-masing seperti itu. Biar tidak ada yang namanya penyimpangan baik dari laki-laki ataupun perempuannya seperti itu. Itu untuk caranya Ibu ya. Harus ada yang namanya saling memahami. Baik Ibu, bagaimana lagi menurut tanggapan Ibu selain dari tanggapan yang sudah Ibu berikan? Intinya di sini yang namanya kesetaraan gender itu artinya kan antara pria dan wanita itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi di sana dia memiliki hak untuk berpendapat, hak untuk istilahnya melakukan apa yang ingin dia lakukan tanpa yang namanya menyimpang dari aturan-aturan yang memang sudah berlaku begitu. Jadi harus tahu hak dan kewajibannya dan mereka harus saling menghargai satu sama lain. Itu kesetaraan gender. Lantas di sini karena Ibu kan sebelumnya pernah mengalami gitu yang namanya penyimpangan gender, kemudian sampai juga menemukan merasakan yang namanya kesetaraan gender ini Ibu ya. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana harapan Ibu ke depannya untuk para muda-mudi atau orang-orang yang masih memikirkan tentang ketidaksetaraan gender ini masih berlaku begitu? Bagaimana harapan Ibu ke depannya? Harapan saya ke depan ya semoga kesetaraan gender ini bisa diterapkan di dalam sebuah keluarga. Semua keluarga harus bisa menerapkan yang namanya kesetaraan gender ini. Baik dari segi orang tua, misalkan orang tua harus adil dengan anak perempuan atau laki-lakinya itu. Jangan istilahnya membedakan anak laki-laki itu lebih berkuasa, anak perempuan karena kita sebagai perempuan itu lemah, jadi kita dikesampingkan seperti itu. Jadi harus setara, baik laki-laki ataupun perempuan itu dia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan menurut saya juga tidak ada bedanya laki-laki maupun perempuan. Sekarang ini zaman sekarang apa yang bisa dikerjakan atau pekerjaan laki-laki itu
bisa dikerjakan oleh perempuan sendiri. Begitu Iya. juga dengan yang namanya laki-laki bisa juga mengerjakan pekerjaan perempuan. Itu yang namanya kesetaraan gender. Jadi kita harus saling menghargai, harus saling yang namanya membantu dalam satu keluarga itu, biar tidak terjadi yang namanya pecah belah dalam keluarga. Seperti itu. Berarti harapan Ibu untuk kedepannya di sini adalah kesetaraan gender ini harus dipertahankan gitu Ya, harus jelas. ditingkatkan. Biar tidak ada yang namanya diskriminasi seperti Iya. itu. Apalagi nanti penyimpangan gender itu bisa mengakibatkan kerusakan mental Benar bagi sekali. diri sendiri seperti itu. Baik Ibu, itu saja sih ya sekedar wawancara yang bisa saya pertanyakan kepada Oke, Bu. Ibu. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih Ibu ya. Ya, sama-sama Mbak Cantik. Baik, mungkin itu saja ya untuk wawancara yang bisa kami lakukan pada kesempatan kali ini, Ibu ya. Terima kasih untuk waktunya. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil di sini terkait dengan kesetaraan gender itu memang sebagian besar sudah diterapkan di sebagian daerah. Namun di sini untuk penyimpangannya itu memang itu pasti ada, Ibu ya, baik itu dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Namun untuk zaman sekarang ini sudah agak Sedikit teratasi. ya, sudah dapat teratasi dan juga sudah menurun, baik itu dari segi pendidikan dan lain sebagainya. Di sini untuk kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu sudah sama, Ibu ya. Baik itu kembali lagi ke individu masing-masing, bagaimana cara pola pikir dan juga terkait dengan pengetahuan mereka sendiri. Itu saja Ibu, terima kasih ya untuk waktunya. Ya. Maaf sudah merepotkan. Oke, untuk penyimpangan itu jadi tergantung ke kita masing-masing gitu, bagaimana cara kita menanggapinya dan juga kita harus mengerti hak-hak dan kewajiban kita juga, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang tidak kita inginkan ini bisa dihindari, begitu Ibu ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu ya. Ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga ada kata-kata saya yang sedikit menyinggung perasaan Ibu. Ya, Itu sama-sama. saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.